Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di dalam Wednesday Morning Spirit. Dan hari ini Rabu 19 Januari 2022. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu berikut ini. Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan, ku tetap percaya walau tak melihat. Tetap ku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, pagi ini mari kita berdoa. Ya Tuhan dan Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, pagi ini kembali kami datang kepadamu, memohon penyertaan-Mu dalam kami akan mendengarkan firman-Mu, sehingga firman itu boleh menjadi sumber inspirasi, motivasi, penuntun hidup kami. Hamba-Mu ini berkatilah, berikan kepadanya hikmat dan kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan saat ini diambil dari Yohanes 4 ayat 21 sampai dengan ayat 24 yang demikian. Kata Yesus kepadanya,
Percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang memelihara firman Tuhan. Haleluya, amin. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada pagi ini dengan judul Ibadah yang Lebih Sungguh. Harapannya di tahun 2022 ini kita melakukan ibadah dengan lebih sungguh. Bukan berarti di tahun 2021 tidak bersungguh-sungguh. Tapi memang kita harus selalu meningkatkan kualitas iman, kedekatan kita pada Tuhan. Salah satunya dengan ibadah yang lebih sungguh. Berdasarkan teks kita pada saat ini, ibadah yang lebih sungguh memiliki dua ciri. Saya menemukan ada dua ciri. Yang pertama adalah ibadah tidak pilih-pilih. Dan yang kedua, ibadah bukan karena ketakutan yang tidak nyata. Baik, yang pertama adalah tidak pilih-pilih. Pada waktu itu, perempuan Samaria tidak memahami ibadah yang sungguh, ibadah yang benar. Tuhan Yesus menyebutkan bahwa menyembah Tuhan itu harus di dalam roh dan kebenaran. Pemahaman perempuan Samaria pada waktu itu bahwa ibadah itu sangat terbatas. Dia hanya mengakui 5 kitab saja. Kitab Perjanjian Lama yang pertama, sedangkan kitab-kitab yang lain tidak mau mengakui. Dia juga hanya menganggap ibadah yang benar itu adalah di tempat yang khusus, di Bukit Gerizim atau di Yerusalem. Nah, mereka sering melakukan ibadah memang di Bukit Gerizim. Sedangkan di tempat yang lain itu bukan ibadah yang benar. Ini terlalu membatasi. Kuasa kasih Tuhan itu tidak bisa dibatasi. Kepada siapapun, tempat, Tuhan melihat hati. Barangkali memang kita tidak se-ekstrim itu, tapi kita juga sering membatasi. Ayat-ayat yang cocok saja yang kita pelajari. Kalau ada ayat yang menegur, malah itu kita hindari. Apalagi ditegur oleh penatua, diaken, pendeta, diingatkan, kita tidak suka. Ada sebuah contoh, suatu ketika ada pendeta yang berjuang untuk mengumpulkan cara agar seorang narapidana itu bisa terbebas. Tapi kemudian dia ditegur oleh seseorang, Pak Pendeta ini bagaimana sih? Bukankah Pak Pendeta sudah tahu bahwa di Alkitab ada tertulis mata ganti mata, gigi ganti gigi? Ya sudah selayaknya. Dia salah ya harus dihukum dong. Nah, orang ini sedang melupakan ayat-ayat yang lain. Dia hanya menekankan satu ayat saja. Mata ganti mata, gigi ganti gigi.
Padahal banyak firman Tuhan itu yang berbicara tentang pengampunan. Tapi dia tidak mau anggap. Bisa jadi karena dia sudah benci dengan narapidana, dia sudah tidak suka dengan kesalahan yang dia lakukan. Jadi semangatnya adalah semangat menghukum, menghakimi, bukan semangat untuk mengampuni seperti semangat Tuhan Yesus. Yang kedua adalah karena ketakutan yang tidak nyata. Takut kalau nggak ibadah itu dihukum. Nanti hidupnya sial. Kalau nggak ibadah nanti nggak diberkati Tuhan. Ibadahnya diwarnai ketakutan-ketakutan. Ibadah itu adalah berbakti kepada Tuhan. Bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Oleh sebab itu suasananya tidak boleh terpaksa, tapi dengan tulus ikhlas, dengan kesungguhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini memang di dalam gereja sudah mulai dibuka. Dengan skala terbatas, ada kelonggaran-kelonggaran. Tapi bagi beberapa jemaat yang masih mengikuti melalui YouTube, melalui streaming, Tuhan tidak bisa dibatasi. Dengan sungguh, Tuhan akan melihat kesungguhan kita. Mari kita di tahun 2022 ini meningkatkan kualitas ibadah kita. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita tutup di dalam doa. Ucap syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Begitu baik kasih karuniamu, Engkau adalah Allah yang senantiasa bersedia menolong kami. Kami serahkan kepadamu pergumulan kami, pekerjaan, keluarga, anak-anak, sekolah. Kami serahkan kepadamu. Pergumulan gerejawi kami juga serahkan kepadamu, berkaitan dengan pelayanan, pemeliharaan iman, kesaksian, organisasi, penggalangan dana, pembangunan, pengupayaan, izin bagi gereja-gereja tertentu. Tuhan kiranya memberkati. Berkatilah juga hamba-hamba Tuhan yang Engkau utus, Engkau panggil dalam pelayanan mereka. Berkatilah juga bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami dalam situasi saat ini ya Tuhan. Kami juga menyerahkan aktivitas kami di hari ini, boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.